Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik channel ini. Hari ini aku bakal ngajak kalian semua nonton film bareng lagi. Film kali ini berjudul General Doctor. Film ini menceritakan tentang sebuah misteri kematian seorang perwira militer wanita dan sekaligus anak dari petinggi militer Amerika. Langsung aja yuk. Cerita film diawali dengan rombongan pejabat militer yang memasuki markas besar Angkatan Darat. Di sana akan ada upacara perpisahan dari seorang jenderal paling dihormati yang seminggu lagi akan pensiun. Dia adalah Legend Joseph Campbell yang diperankan oleh James Cromwell. Beberapa film terkenalnya antara lain Star Trek dan The Green Mile. Upacara perpisahan itu dihadiri oleh seluruh perwira militer Angkatan Darat. Sementara itu, Kapten Paul Brenner yang diperankan oleh John Travolta saat itu baru saja tiba di markas besar itu. Ia di sana karena sedang melaksanakan tugas penyamaran sebagai Sersan 1 Frank White. Ia ditugaskan oleh Komando Investigasi Kriminal Angkatan Darat untuk penyelidikan kasus jual beli senjata ilegal. Sementara itu, sambutan sang jenderal telah usai dan dilanjutkan dengan acara paling ditunggu, yaitu makan-makan. Paul kemudian menerima telepon dari atasannya, Kolonel William Kent. Ia ingin mengetahui perkembangan kasusnya. Namun tiba-tiba ban mobilnya kena ranjau paku, sedangkan tukang tambal ban masih jauh. Jadi mungkin si Ucok lagi libur lebaran ya guys. Sehingga mau tak mau dia harus mengganti bannya. Dan ternyata dia hanya punya satu tang kecil. Paul pun kesulitan membuka ban itu. Dan tanpa pernah ia duga, sesosok wanita cantik anggota militer bernama Kapten Elizabeth Campbell datang membantunya. Ia dengan cekatan mengganti ban mobilnya dengan ban serep. Kapten Elizabeth bekerja di Dinas Psikologi Angkatan Darat. Sebagai tanda terima kasih dan untuk mendekatkan diri, Paul keesokan harinya mengunjungi Kapten Elizabeth Campbell. Tak lupa ia membawakan oleh-oleh seperangkat alat mandi maksudnya. Setelah cukup berkenalan, Paul pun segera pamit pulang. Malam itu, dua orang prajurit sedang berlatih menggunakan robot militernya. Namun tiba-tiba, roda dari robot itu tersangkut pada sebuah tiang panjang. Dan ternyata itu adalah sebuah tiang yang mengikat kaki seorang wanita yang telah dibunuh. Paul yang mendapat telepon langsung menuju ke TKP. Paul sangat terkejut. Ternyata mayat itu adalah Elizabeth Campbell, wanita cantik yang kemarin membuatnya terpesona. Terpesona, aku terpesona. Lanjut. Elizabeth diduga telah diperkosa dan dicekik. Di lehernya ada terikat sebuah tali dan celana dalamnya. Namun tidak ada tanda-tanda bekas air mani di TKP. Paul ditunjuk oleh Kolonel William Kent yang diperankan oleh Timothy Hutton untuk menjadi penyelidik utama dari kasus itu. Ia akan dibantu oleh penyelidik lainnya yang bernama Sarah Dunhill yang diperankan oleh Madeleine Stowe. Paul baru tahu bahwa ternyata Elizabeth Campbell adalah anak dari Jenderal Joseph Campbell, si jenderal karismatik itu. Paul dan Sarah pun segera pergi ke rumah Jenderal Campbell. Selain untuk mengucapkan rasa duka cita, ia akan melapor kepadanya. Jenderal Campbell mengatakan kepada Paul untuk menyelesaikan kasus ini sebagai tentara, bukan sebagai polisi. Sang jenderal mengatakan bahwa kasus itu harus terungkap sebelum 48 jam. Karena setelah itu, FBI akan mengambil alih. Dan setelah itu, media akan menjadikan kasus putrinya sebagai sirkus mainan. Dan ternyata Jenderal Campbell adalah kapten dari Paul sewaktu perang di Vietnam dulu. Ia semakin bersemangat untuk mengungkap kasus itu. Namun saat Paul dan Sarah hendak meninggalkan rumahnya,
Ajudan Jenderal Campbell meminta mereka untuk memberitahunya sebelum menangkap siapapun anggota militer. Ia beralasan bahwa jenderal tak ingin anak buahnya ditangkap tanpa sepengetahuannya. Malam itu juga Paul dan Sarah memeriksa rumah Elizabeth Campbell. Namun tiba-tiba seseorang yang mengaku atasan Elizabeth bernama Kolonel Robert Moore datang. Ia tampak tak suka dengan penyelidikan itu. Namun saat Paul hendak menginvestigasinya, ia malah kabur dan tampak ketakutan. Paul dan Sarah memeriksa apapun yang ada di rumah itu. Ada rekaman panggilan dari Kolonel Robert Moore. Dan yang paling mengejutkan, mereka menemukan sebuah ruangan rahasia yang digunakan Elizabeth Campbell untuk melakukan kegiatan seksnya yang menyimpang. Terlebih ia merekamnya. Paul mengatakan kepada Sarah untuk menyingkirkan semua bukti memalukan itu sampai saatnya nanti diperlukan. Ia teringat pesan Kolonel Fowler, ajudan sang jenderal, untuk melakukan penyelidikan itu dengan cara militer. Sarah pun akan melapor kepada atasannya Kolonel Ken. Tapi telepon di rumah itu tidak berfungsi, sehingga ia akan menggunakan telepon satelit di mobil Paul. Zaman itu belum ada HP ya guys. Sementara itu Paul membereskan benda-benda memalukan itu. Namun saat akan keluar, ia diserang oleh seorang berpakaian ninja dan barang-barang bukti itu dirampasnya. Paul segera kembali ke TKP. Di sana, penyelidik lain sedang meneliti jejak sepatu. Mereka memeriksa ulang mayat Elizabeth Campbell. Namun tiba-tiba, Paul menemukan seragam Elizabeth terbungkus plastik di sebuah gapura dekat TKP. Paul kemudian melihat menara pengawas. Dia pun bergegas ke sana. Menara itu dijaga oleh seorang tentara wanita bernama Kopral Wati. Kopral Wati menceritakan bahwa Elizabeth orang yang baik. Dia juga sering melihat aktivitas tak wajar para prajurit pada tengah malam. Tak lama setelah itu, Paul dan Sarah pergi ke sebuah bar para tentara. Di sana ia melihat Kolonel Fowler sedang bersama istrinya. Namun tiba-tiba di sana dia juga melihat Kolonel Robert Moore. Ia terlihat gugup melihat Paul dan juga Sarah ada di situ dan dia langsung pergi. Paul segera menyusul ke rumahnya. Kolonel Moore selalu menghindari pertanyaan-pertanyaan tentang Elizabeth. Ia berusaha untuk mengalihkan pembicaraannya, tapi rupanya Paul terlalu cerdik untuk hal seperti itu. Lalu ia bertanya siapa saja yang dekat dengan Elizabeth. Dan Kolonel Moore menjawab bahwa Elizabeth dekat dengan anak dari kepala polisi. Saat itulah sebenarnya Kolonel Moore sudah terjebak, tapi Paul belum bisa menyimpulkan apa-apa. Dan ia pun kembali ke markasnya. Tetapi sampai di sana, salah seorang penyelidik lainnya yang bernama Cole mengatakan bahwa ada jejak sepatu lain yang bisa dikenali, selain dari sepatu Elizabeth. Dan itu adalah sepatu dari Kolonel Moore. Paul segera kembali ke tempat Moore tadi. Ia sedang masak. Tanpa basa-basi, Paul bertanya kepadanya tentang rekaman video yang ada di tempat Elizabeth. Dan tentu saja ia mengelak dengan pertanyaan itu. Dia pura-pura tidak tahu. Namun saat Paul menanyakan bahwa dia adalah pemeran dalam adegan itu, Moore tampak gugup dan Paul pun segera menangkapnya dengan tuduhan tidak bekerja sama dengan petugas. Sementara itu di sisi lain, Sarah kembali ke TKP. Ia akan menyelidiki TKP itu sekali lagi. Namun saat ia sedang membuat catatan, tiba-tiba beberapa tentara menyerangnya dan mengancamnya untuk menghentikan kasus itu. Bahkan Sarah diancam akan diperkosa. Dan Sarah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa diam saja.
Tetapi dia berhasil mengenali sebuah ciri dari para tentara itu, yaitu sebuah cincin dengan gambar burung. Sementara itu, Paul membawa Kolonel Moore ke penjara, dan setelah didesak, Moore mengatakan bahwa Elizabeth Campbell mengalami hal yang mengerikan di West Point, tempat dia berlatih. Tapi Kolonel Moore tidak mengatakan secara jelas. Ia hanya mengatakan bahwa kejadiannya lebih mengerikan dari pemerkosaan. Ia juga mengatakan kepada Paul bahwa jika kau berhasil mengungkap itu, kau akan tahu segalanya. Paul yang mendapat telepon dari bosnya tentang penyerangan terhadap Sarah segera ke markasnya. Sarah menceritakan apa yang telah terjadi. Dan dari ciri-cirinya, ia tahu bahwa itu adalah John Elby. Sesampainya di sana, Elby mengatakan bahwa Elizabeth telah tidur dengan semua tentara. Ia juga mengatakan bahwa Elizabeth membenci ayahnya. Mendapat informasi itu, Paul segera pergi ke penjara tempat Kolonel Moore ditahan. Namun penjaga di sana mengatakan bahwa Kolonel Moore telah dibebaskan. Paul dan Sarah segera menuju ke rumahnya untuk menangkapnya kembali. Namun di sana dia mendapati Moore telah mati bunuh diri. Dan anehnya, pada saat penyelidikan kasus bunuh diri itu, Kolonel Paul meminta Paul untuk menghentikan kasus itu. Ia mengancam Paul bahwa karirnya bisa berhenti di situ. Tapi Paul tak peduli, ia melawan perintah Kolonel Fowler. Sementara itu, Sarah yang sudah kembali ke mobilnya mendapati sebuah amplop berisi tentang catatan kejiwaan dari Elizabeth di West Point. Ia pun mengatakan kepada Paul bahwa mereka harus segera ke sana. Di West Point, dia bertemu dengan Kolonel Donald. Donald mengatakan bahwa Elizabeth adalah siswa terbaik pada saat itu. Dia mengungguli semua laki-laki yang ada di tempat latihan itu. Dan pada malam terakhir latihan, mereka mengadakan latihan secara besar-besaran. Ribuan tentara terlibat dalam latihan itu. Dan ternyata Elizabeth terpisah dari kelompoknya. Pada saat itulah beberapa tentara yang ikut berlatih memperkosanya secara bergiliran sepanjang malam. Hingga Elizabeth hampir mati. Ia ditelentangkan dengan sebuah pasak paku yang tangan dan kakinya terikat pada pasak itu. Di lehernya juga terikat celana dalamnya. Ia diancam akan dibunuh jika menceritakan hal itu. Elizabeth kemudian dirawat karena hamil dan juga menderita penyakit kelamin. Elizabeth tak mau menceritakan secara terbuka kepada Donald. Dan saat Paul bertanya kepada Donald tentang siapa pelakunya, Donald tak mau menjawabnya. Itu adalah kode etik kedokteran. Tapi dia menunjukkan sebuah map kepada Paul. Dia mengatakan bahwa kunci map itu ada di bawah karpet. Dari map itu, mereka mendapatkan sebuah nama, yaitu Kapten Kabul. Kabul mengatakan kepada Sarah bahwa Elizabeth diperkosa oleh teman-teman seangkatannya. Mereka tidak suka dengan Elizabeth karena ia lebih pintar dari yang lainnya. Paul kemudian pergi ke kantor Jenderal Campbell. Sang jenderal mengatakan bahwa malam setelah kejadian itu, seorang jenderal atasannya mengatakan bahwa dia akan memberikan apa saja jika membuat kasus ini ditutup. Dan dia pun melakukan itu dan mengatakan kepada Elizabeth untuk melupakan apa yang sudah terjadi. Itu demi kebaikan seluruh tentara yang menurut Campbell tidak mungkin pelakunya ditemukan. Namun Paul menunjukkan sebuah daftar pelaku teman-teman seangkatannya yang sudah ditelusuri oleh Sarah. Paul juga menunjukkan sebuah rekaman yang meminta Jenderal Campbell untuk datang ke tempat di mana Elizabeth ditemukan mati. Elizabeth meminta ayahnya untuk membunuhnya saja atau dia akan membongkarnya.
dan Jenderal Campbell tidak bisa memutuskan itu. Kemudian dia menyuruh Kolonel Fowler untuk melakukannya. Tapi ketika sampai di sana, Kolonel Fowler mengatakan bahwa Elizabeth telah tewas. Sementara itu, Sarah sedang bersama dengan Ken. Ken mengakui dialah yang membunuh Elizabeth. Dia membunuhnya karena Elizabeth mengancam akan menceritakan semua perbuatannya kepada anak dan istrinya. Dan tak lama kemudian, Ken pun bunuh diri dengan menginjak ranjau yang sudah disiapkan sebelumnya. Keesokan harinya, Jenderal Campbell akan membawa mayat putrinya untuk disemayamkan. Dan dia juga akan berterima kasih kepada Paul. Dia mengatakan bahwa Paul adalah prajurit yang baik. Tapi Paul mengerti maksud ucapan dari jenderal itu. Dia hendak menutup mulut Paul. Dan Paul pun mengatakan bahwa sang jenderal lah yang telah membunuh anaknya sendiri. Paul mengatakan bahwa 7 tahun lalu ketika jenderal mengatakan untuk melupakan kejadian itu, dia secara tidak sengaja telah membunuh Elizabeth. Dan Paul kemudian mendakwa sang jenderal dengan tuduhan menutupi kejahatan. Dan film pun selesai. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film yang berjudul General Doctor. Semoga teman-teman terhibur ya. Jika teman-teman suka dengan film-film yang ada di channel ini, aku minta bantuannya untuk subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya ya, biar teman-teman gak ketinggalan video baru yang akan tayang dari channel ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah!